Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keadaan adik-adik selalu sehat walafiat. Hari ini untuk akuntansi keuangan menengah 1, kita akan membahas tentang laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini merupakan salah satu kewajiban yang harus disusun oleh perusahaan. Jadi untuk laporan keuangan, laporan perubahan modal ini merupakan salah satunya. Jadi, komponen laporan keuangan kan ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Oke, saya akan share screen dulu. Jadi, laporan perubahan modal, kenapa sih perusahaan perlu melakukan, menyusun laporan perubahan modal? Jadi, ketika perusahaan ingin mengetahui bagaimana perkembangan, modal yang ditanamkan oleh, eee, pemilik modal, jadi, pemilik modal bisa melihat melalui pelaporan perubahan modal. Jadi, pokok bahasan hari ini, eee, tahap ke-6 dari penyusunan laporan keuangan. Jadi yang dimaksud dengan tahap ke-6 ini salah satunya itu penyusunan laporan perubahan modal, dan kita akan membahas, kenapa sih, apa arti penting informasi tentang modal, dan yang terakhir adalah model dari laporan perubahan modal. Jadi seperti ini, tahap penyusunan laporan keuangan. Setiap akhir periode perusahaan pasti akan menyusun laporan keuangan. Jadi salah satunya yaitu laporan perubahan modal yang merupakan tahap ke-6 dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jadi pemilik modal ketika menginvestasikan uangnya ke sebuah perusahaan, pasti yang diharapkan income ya, eee, modal tersebut bisa berkembang, jadi tidak stagnan. Jadi untuk mengukur bagaimana perkembangan modal tersebut, pemilik perusahaan bisa mengetahuinya melalui laporan perubahan modal. Begitu pula ketika pemilik modal melakukan penarikan modal. Nah, di situ eee, pelaporannya berada di laporan perubahan modal. Jadi ketika sebuah perusahaan mengalami keuntungan dan eee atau disebut dengan laba gitu ya, itu akan menambah, modal dari, pemilik modal, dan ketika perusahaan mengalami kerugian atau pemilik modal melakukan penarikan, pribadi gitu ya, atau disebut dengan prive, nah itu akan mengurangi, modal dari si pemilik modal. Jadi pemilik modal perlu mengetahui pengambilan modal yang telah dilakukan dari perusahaan. Selain itu, pemilik modal juga pastinya ingin mengetahui perkembangan modalnya yang telah disetorkan ke perusahaan. Jadi, kalau laporan posisi keuangan bisa melihat perkembangan aset-asetnya, kewajiban, dan modal, sedangkan untuk laporan perubahan modal di sini, pemilik modal bisa mengetahui perkembangan modalnya. Jadi modal merupakan aset dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Nah, di situ disebut dengan nilai modalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan modal menjadikan pemilik pemilik modal dapat mengetahui perkembangan modal yang telah disetorkan ke perusahaan. Eee, untuk bentuk dari, laporan perubahan modal, yang pertama adalah modal awal periode. Jadi, modal awal periode kita konotasikan dengan A, nilainya berapa, rupiahnya berapa, setelah itu tambahan setoran modal. Jadi tambahan setoran modal ini bisa, eee, pemilik modal melakukan tambahan modal secara tunai atau melalui penambahan aset atau adanya laba, dari perusahaan. Jadi itu akan menambah modal, eee,
di awal periode. Setelah ditambahkan, dikurangi dengan pengambilan privé. Jadi, pengambilan privé ini akan mengurangi saldo dari modal awal periode. Setelah itu untuk periode berjalan ada laba atau rugi. Jadi kalau laba itu akan menambahkan, kalau rugi itu akan mengurangi. Jadi nanti modal akhir merupakan jumlah dari modal awal periode ditambahkan dengan tambahan setoran modal, bisa berupa setoran modal uang cash atau setoran modal berupa penambahan aset kendaraan, di mana untuk pelaporannya dikuantifikasi, dirupiahkan, seperti itu ya. Setelah itu dikurangi dengan privé dan ditambahkan dengan laba jika laba atau dikurangi dengan rugi jika mengalami kerugian pada periode tersebut, pada periode akuntansi tersebut. Nah, eh, seperti itu untuk bentuk dari laporan perubahan modal. Dan di sini ada contoh soal, ada 2 latihan soal, bisa adik-adik kerjakan, bisa di-post dulu videonya untuk mencatat soal ini. Dan soal ini bisa jawaban soal ini bisa di-upload di e-learning dengan waktu 1 minggu. Jadi apabila ada pertanyaan bisa diajukan melalui WA Group atau melalui kolom chat. Seperti itu. Jadi soal yang pertama adalah Bu Anita merupakan pemilik UD Jaya Wijaya. Ia memiliki modal awal sebesar 70 juta. Dan selama tahun 2019, Bu Anita telah melakukan pengambilan pribadi sebesar 8 juta. Di akhir periode tersebut, diketahui bahwa UD Jaya Wijaya memperoleh keuntungan bersih sebesar 17 juta. Jadi silahkan disusun bagaimana laporan perubahan modal atas kegiatan di atas. Yang soal kedua adalah Pak Andra merupakan pemilik perusahaan dagang manunggal di tahun 2019. Ia memiliki modal awal sebesar 100 juta. Dan selama tahun 2019 tersebut, ia telah melakukan pengambilan pribadi dengan nilai 18 juta. Di akhir periode tersebut diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian. Jadi kerugiannya sebesar 25 juta. Nah, dari kasus ini silahkan disusun bagaimana laporan perubahan modalnya. Sekian untuk hari ini. Silakan untuk pertanyaan bisa diajukan di WA Group atau melalui kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.